Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita bersama channel Thoib Kayal. Kali ini kita akan membahas tentang pendataan non ASN ya, yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sudah mengeluarkan surat ya, ada 2 surat. Yang pertama adalah surat nomor P5508 garing distrik strip A titik 1.1.800 garing Romawi 8 garing 2022 tertanggal 23 Agustus tahun 2022 di mana ini adalah surat untuk pendataan tenaga non ASN pengangkatan tahun 2022 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Jadi di surat ini dalam rangka pendataan, maka Dinas Pendataan Tenaga non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang kepada guru dan tenaga kependidikan yang diangkat pada tahun 2022. Ya, artinya masih kurang dari 1 tahun masa kerja. Agar mengisi form di link ini ya, link Distrik Ketapang Bidang Pembinaan Ketenagaan blogspot.com, dan mengunggah atau mengupload scan KK dan SK pengangkatan pertama kali sampai dengan SK terakhir asli paling lama tanggal 1 September 2022. Jadi mengisi di form ini dulu untuk tahun pendataan tenaga non ASN pengangkatan tahun 2022. Kemudian menyiapkan dokumen-dokumen yang di scan, yaitu ijazah terakhir saat ini. Jadi scan asli ijazah terakhir saat ini dan yang sesuai tertera pada SK pengangkatan. Atau juga boleh scan ijazah fotokopi legalisir, tanda tangan dan cap basah. Kemudian scan asli SK pengangkatan per tahun, fotokopi legalisir SK pengangkatan, tanda tangan dan cap basah. Kemudian scan asli bukti pembayaran honorarium gaji per bulan dijadikan 1 file per tahun. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, kepala dinas pendidikan atau kepala sekolah. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga adalah besarnya file ya. Besarnya file yaitu maksimal 1,5 MB ya. 1,5 itu atau 1500 KB. Kalau di dalam file itu tertulisnya itu KB, jadi 1500 KB, jangan sampai 1500 begitu. Kemudian data tersebut yang ini tadi ini, yang nomor 2 ini, poin nomor 2 itu disampaikan soft copy-nya ke operator dinas pendidikan melalui link, jadi bukan diantar tapi melalui link atau diupload melalui link, dan hard copy-nya itu dikirim satu rangkap, dikirimkan ke dinas pendidikan melalui Korwilcam masing-masing paling lambat tanggal 7 September. Jadi hard copy-nya atau print out-nya atau hard copy-nya itu 7 September. Kemudian ini adalah surat yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana ada surat yang kedua Bapak Ibu? Surat berikutnya adalah nomor P-5509 distrik strip A 1.800 garing 8 garing 2022 tertanggalnya sama 23 Agustus 2002. Ini diperuntukkan bagi pendataan tenaga non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang ya, sesuai dengan surat Bupati Ketapang nomor P garing 1772 garing BKPSDM strip B titik 800 garing Romawi 8 garing 2022
tertanggal 19 Agustus 2002 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Maka disampaikan hal-hal berikut. 1. Tenaga non-ASN dapat mengikuti pendataan melalui Dinas Pendidikan dengan kriteria sebagai berikut. A. Berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdapat dalam database BKN. B. Tenaga kontrak guru dan administrasi yang dibiayai oleh APBD. C. Guru honor yang dibayar dari BOS, baik yang bertugas di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, kepala dinas atau kepala sekolah, kepala dinas pendidikan atau kepala sekolah. Kemudian telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Khusus tenaga honor yang dibiayai dari BOS dan telah bekerja paling singkat 1 tahun agar mendaftarkan namanya terlebih dahulu dengan mengisi form di link yang sudah disediakan oleh bidang pembinaan ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Linknya ini Bapak Ibu. Dan mengupload scan KK dan SK pengangkatan pertama kali sampai dengan SK terakhir kali. SK terakhir asli paling lama tanggal 1 September 2022. Kemudian selanjutnya ikuti langkah nomor 8, yaitu filenya diupload ke dalam link bidang pembinaan ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sudah disediakan ini, dan hard copy-nya satu rangkap dikirim ke Dinas Pendidikan melalui Korwilcam paling lambat tanggal 7 September 2022. Selanjutnya akan diinput dan diupload oleh operator Dinas Pendidikan. Baik. Nah, dokumen yang disiapkan yaitu poin 6 itu scan asli ijazah terakhir saat ini dan yang sesuai tertera pada SK pangkat, SK pengangkatan, atau ijazah scan ijazah fotokopi, legalisir, tanda tangan dan cap basah. Yang kedua, scan asli SK pengangkatan per tahun dan atau fotokopi legalisir SK pengangkatan, tanda tangan dan cap basah. Kemudian C, scan asli bukti pembayaran honorarium gaji per bulan dijadikan satu file per tahun. Nah, di setiap dokumen yang di-scan itu ukurannya 1,5 MB maksimal atau 1500 KB. Oke. Baik. Nah, kalau sudah disiapkan file-file yang di-scan, kemudian besar filenya lebih besar dari 1,5 atau 1500 ya. Nah, bagaimana cara mengecilkan atau supaya filenya, ukuran filenya bisa di bawah 1500 KB atau 1,5 MB atau megabyte. Nah, caranya salah satunya menggunakan aplikasi I Love PDF ya. Karena ini di scan dalam bentuk PDF ya, maka kita kecilkan filenya menjadi lebih kecil ya ukurannya. Baik. Nah, karena file PDF yang diminta oleh Dinas Pendidikan, maka kita kecilkan file PDF-nya. Jadi kita ketik aja ilovepdf.com ya. ilovepdf.com di browser nih ya. Nah, setelah diketik muncul seperti ini. Kemudian kita kompres filenya. Klik kompres file, pilih menu kompres file, kemudian pilih file PDF-nya yang akan dikompres ya. Misalnya kita akan mengkompres file yang besar ya.
Nah, di sini Bapak Ibu lihat ini, di sini ada size-nya ada 1100 KB, berarti ini 1,1 MB, berarti aman ini ya. Nah, bagaimana dengan file yang besar? Nah, misalnya ini 3338 KB, berarti 3,3 MB. Ini kalau di upload tidak mau, maka ini kita kompres dulu. Nah, seperti ini. Ya, ini contoh saja filenya ya. Filenya nanti Bapak Ibu file yang sudah di scan tadi. Kemudian kita kompres yang standar atau yang ekstrim. Kalau standar misalnya sudah bisa, ya sudah. Kalau tidak kita langsung ke ekstrim. Ya, kita klik. Nah, di sini langsung kelihatan ya. Jadi dari 3,2 MB menjadi 1,4 MB. Nah, ini aman. Jadi file ini sudah aman untuk diupload ke dalam link yang disediakan. Oke, baik. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah file-file itu sudah siap semuanya, maka kita menuju ke link ini. Ya, menuju ke link ini. Link ini juga bisa diakses langsung Bapak Ibu ketik ya. Langsung Bapak Ibu ketik ya linknya ini seperti ini. Ya, kita copy. Ya, kita copy. Kemudian kita pastekan di dalam browser ya. Baru kita enter. Nah, seperti ini. Ini langsung Bapak Ibu ya, layanan online bidang pembinaan ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Di sini sudah langsung, kalau ini langsung pada poin yang ingin kita gunakan. Nah, bisa juga link ini Bapak Ibu bisa diakses dari link website Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang ya. Nah, ini https disdikketapangkap.go.id ya. Ini link website Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Kemudian Bapak Ibu masuk ke menu layanan ya, menu layanan. Kemudian ada bidang pembinaan. Nah, layanan bidang pembinaan ketenagaan. Nah, di sini. Nah, ini layanan bidang pembinaan ketenagaan. Bapak Ibu klik di sini, juga larinya sama ke sini ya, ini kan. Nah, ini yang langsung pakai link tadi, dan ini yang melalui link yang ditautkan di website Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Setelah itu Bapak Ibu harus perhatikan posisi Bapak Ibu, apakah non ASN Bapak Ibu diangkat tahun 2022 atau sudah sebelum 2022. Nah, di sini kalau surat yang 5509 ini pendataan tenaga non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Nah, ini pendaftaran PTK honor sekolah, bukan PTK kontrak untuk didaftarkan ke BKPSDM. Nah, ini sesuai dengan surat tadi Bapak Ibu ya. Sesuai dengan surat yang 5509 ini. Jadi kalau yang 5509 ya di sini ya, yang ini 5509. Nah, di sini tenaga ini bla 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 terus, kemudian mendaftarkan namanya terlebih dahulu dengan mengisi form di link ini. Nah, link yang ini maksudnya adalah yang ini Bapak Ibu setelah kita. Nah, ini. Jadi ini kita klik ya. Kita klik pendaftaran PTK honor sekolah, bukan PTK kontrak, ke BKPSDM. Nah, ini di sini sudah disediakan. Bapak Ibu perhatikan dulu formulir ini, siapkan dulu berkasnya adalah scan asli KK format PDF, scan asli SK pengangkatan awal format PDF, scan asli SK pengangkatan terakhir format PDF. Ini semuanya PDF
Dan jangan lupa nanti ukurannya 1,5 MB maksimal, tidak boleh melebihi. Kalau lebih nanti resikonya tidak bisa diupload atau diunggah ke link yang disediakan. Nah, makanya harus disiapkan. Kemudian menggunakan huruf kapital dan diberi nama filenya. Misalnya namanya Budi ya. Budi underscore SK awal misalnya. Budi underscore ijazah. Budi underscore kakak. Nah, seperti itu ya. Di nama filenya. Ya, kemudian setelah siap semuanya, jangan lupa juga Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah masuk dalam Dapodik sekolah. Oke. Nah, di sini ditulis nama lengkap ya, nama lengkapnya siapa, huruf kapital ya, kemudian nik yang ada di KTP itu, kemudian kakak ya, nomor kakaknya, tempat lahir sesuaikan dengan ijazah atau akta kelahiran, kabupaten tempat lahirnya. Kalau ini tempat lahirnya misalnya apa ya, misalnya Gumingsir, kabupaten tempat lahirnya mana, nah, kabupaten isikan kabupaten tempat lahir, bukan nama desa kecamatan ya, Ketapang ya, Pontianak ya, atau mana gitu. Kemudian tanggal lahirnya, ya, isikan tanggal lahirnya di sini, ya, tanggal lahir Bapak Ibu diisi. Day, month, year, jadi tanggal, bulan, tahun, tanggal, ya, misalnya 02, nah, 12, 19, misalnya 85. Jadi day, month, year, tanggal, bulan, tahun. Ini sebenarnya Ketapang, ya. Ya, di sini misalnya Pesaguan Kanan misalnya. Ya, namanya Budi. Ya. Ya, nickname berapa bla bla bla. Oh ini kakak ya. Nomor kakak ya. Nomor kakak, nick, nama lengkap dan seterusnya. Saya kira sudah jelas semua. Nah, jenis kelamin. Oh, tanggal ini dulu. Kabupaten tempat lahir sudah, kemudian tanggal lahir. Tanggal lahirnya sudah, jenis kelamin tinggal klik ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian pendidikan terakhirnya. Isi sesuai dengan ijazah terakhir. Ya, ini sudah disediakan drop down-nya ada dari SMP sampai S2 ya. Nah, itu pilih saja. Kemudian jurusannya apa diketik ya. Boleh diketik nih jurusannya. Nama tempat tugas sekolahnya, ketikkan namanya, misalnya SD negeri berapa, SMP dan seterusnya. Kecamatan itu kecamatan sekolahnya ya, kecamatan Delta Pawan misalnya, kecamatan Air Upas dan seterusnya. Kemudian nomor SK pengangkatan awal, nomor SK-nya kan ada di SK pengangkatan awal itu ditulis ya, ada garis miringnya misalnya, tulis lengkap. Tanggal pembuatan SK, itu ada di bawah ya, misalnya Ketapang tanggal berapa, itu tanggal pembuatan SK. Kemudian TMT, terhitung mulai tanggal SK, TMT-nya kapan ya, misalnya. Jadi tanggal pembuatan SK biasanya di bawah ya, di bawah Ketapang, tanggal berapa itu. Nah, kalau terhitung mulai tanggalnya TMT, di situ di SK kan ada TMT mulai terhitung mulai tanggal berapa diangkat menjadi bla bla bla. Kemudian Bapak Ibu upload scan kakak asli ya, ini diklik ya, klik. Kemudian dipilih filenya kakak tadi ya, misalnya kakak, ini kartu keluarga. Ya, klik ya, kartu keluarganya diklik, open, nanti akan masuk ke sini. Baru upload. Ya, sudah upload. Kemudian sama ya, SK pengangkatan awal. Ini klik, pilih file dari perangkat Anda. Jadi filenya disiapkan dulu di folder ya Bapak Ibu ya. Ya, diminta misalnya seperti ini nih. Seperti ini adalah file-file scan ini. Ya. Kemudian upload. Sudah.
SK upload scan SK pengangkatan terakhir sama caranya. Dan status sekarang, statusnya apa? Honorer atau apa? Kalau di sini diketik ya. Kalau jadi status sekarang, status pada saat ini apa? Handphone, namun handphonenya ditulis ya Bapak Ibu ya, 08 berapa gitu. Baru setelah selesai semua, perhatikan, cek semua sudah benar datanya, dari mulai nama dan seterusnya sudah benar, baru kita kirim ya. Nah itu untuk yang pertama. Kemudian ini sampai dengan 1 September Bapak Ibu ya, yang tadi ini ya, bukan PTK kontrak. Jadi pendaftaran PTK honor sekolah, bukan PTK kontrak untuk didaftarkan ke BKPSDM. Kemudian yang kedua, pendaftaran ini ada link berikutnya ini. Pendataan ini bagi seluruh tenaga non-ASN, pegawai kontrak, guru honor sekolah, dan tenaga administrasi sekolah. Ya, nah, ini semuanya mengisi di sini. Kemudian yang terakhir adalah yang diangkat tahun 2022. Ya, saya ke bawah dulu ya sebelum ke sini. Saya ke bawah dulu. Pendataan tenaga non-ASN pengangkatan tahun 2022 ya, diangkat tahun 2022. Nah, diklik di sini. Ini paling lambat 1 September 2022. Nah, pendataan tenaga non-ASN pengangkatan tahun 2022, artinya yang belum masa kerjanya belum 1 tahun. Di sini Bapak Ibu yang bagi Bapak Ibu yang diangkat tahun 2022, ini siapkan dulu scan asli KK ya, SK awal, SK pengangkatan terakhir tadi. Isi menggunakan huruf kapital. Ukuran file PDF paling tinggi atau paling besar itu 1,5 MB atau 1500 KB. Jadi kurang dari situ. Kemudian teliti kembali data Bapak Ibu sebelum mengirimkan formulir ini ya. Jadi perhatikan dulu besarnya file Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah siap semuanya, ketik nama lengkapnya ketik menggunakan huruf kapital ya, sesuai dengan yang ada di KK. Nik ya, KK, nomor KK, tempat lahir ya, tanggal lahir, pendidikan terakhirnya apa, dipilih saja, sudah ada ya, ada dropdownnya. Kemudian jurusannya apa, diketik. Nama tempat tugas sekolahnya apa, kecamatannya ya, kecamatan tempat tugasnya ya, sekolahnya itu di mana. Kemudian nomor SK pengangkatan awal ya, nama sekolah tempat honor agar penulisannya diisikan sesuai nama sekolah di Dapodik ya, itu. Kemudian nomor SK pengangkatan awalnya, nomornya, tanggal pembuatan SK-nya, terhitung mulai tanggalnya, jadi TMT-nya. Nah, ini scan asli KK, upload scan-nya, upload scan SK pengangkatan awal ya. Jika semuanya lebih dari 1 file, akan dijadikan 1 file. Jadi tidak, ini di setting untuk 1 file saja. Jadi uploadnya 1 file. Jadi misalnya ada beberapa file dijadikan 1 ya. Kemudian upload scan SK pengangkatan akhir ya. Nah, kemudian nomor HP, dan tinggal setelah semuanya sudah semuanya, maka tinggal dikirim ya, kirim, selesai. Itu yang untuk pengangkatan tahun 2022, pengangkatan tenaga non ASN tahun 2022, pendataannya mengisinya di sini. Nah, saya kira jelas ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagaimana cara menggabungkan file kalau filenya ada 2? Nah, tadi ya di sini kan diminta 1 file. Nah, jadi caranya gabungkan PDF. Jadi ada beberapa file PDF digabungkan jadi 1 ya. Misalnya ada 3 file ya, gabungkan file PDF.
Jadi masih pakai menggunakan salah satunya nih ya, pakai I Love PDF. Pilih file yang akan digabungkan. Ya. Jadi file apa dengan apa dengan apa, misalnya gini ya. Lebih dari satu file. Ya. Itu baru di. Nah, seperti ini. Ini kan ada dua file nih. Ya. Contoh saja ini dua file nanti gabungkan. Jadi dia akan menjadi satu file, digabungkan file. Jadi file dua file PDF ini menjadi satu file. Oke. Nah, itu yang untuk pendataan yang tahun 2022, pengangkatan tahun 2022. Kemudian yang berikutnya pengisian pendataan ini bagi seluruh tenaga non ASN ya, semuanya pakai kontrak, guru honor sekolah dan tenaga administrasi sekolah. Ya ini kita klik di sini ya, ya. Ya, kita tunggu sedang loading ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini sudah loadingnya sudah selesai. Pendataan pendidik dan tenaga kependidikan non ASN, honor dan kontrak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Jadi semuanya mengisi ini. Nah, scan asli ijazah. Tadi ya, sesuai dengan surat tadi ya, di sini kan. Oh, di sini. Scan asli ijazah. Butir nomor 6 itu. Ya. Nah, ini ini ya. Scan asli jasa 1,5 MB, jangan lupa. Scan asli pengangkatan ya. Scan daftar gaji asli atau fotokopi dilegalisir. Ya, itu di scan. Dari awal pengangkatan hingga saat ini. Dari awal, misalnya dari tahun berapa sampai saat ini ya. Ukurannya juga 1,8 MB. Nah, ini 1,8 ya. Kalau yang ijazah tadi 1,5, SK asli SK pengangkatan, SK scan asli SK pengangkatan itu atau yang dilegalisir. Nah, fotokopi legalisir per tahun mulai dari awal pengangkatan hingga saat ini. Jadi semuanya dijadikan satu file. Pada bagian nama di stabilo ya kan. Nah, mungkin SK-nya itu ada beberapa pakai kolektif ya, yang bagian namanya kita di stabilo. Ukurannya maksimal 1,8 MB, jadi 1800 kilobyte ya, lebih besar karena ini banyak. Kemudian gaji ya, scan daftar gaji asli atau fotokopi legalisir per tahun dari awal pengangkatan hingga saat ini. Formatnya PDF, ukurannya 1,8 MB atau 1800 kilobyte. Jadi jangan sampai melebihi ini. Nah, kemudian scan asli surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM dari kepala sekolah. Nah, bagaimana formatnya? Formatnya tinggal download aja di sini Bapak Ibu ya. Di download. Nah, seperti ini ya. Ini kan masih menggunakan Google Doc. Jadi Bapak Ibu download. Caranya klik file, download, pilih Word. Ya. Nah, setelah di-download, Bapak Ibu lengkapi itu ya. Nah, dilengkapi ya seperti ini di Word. Nah, kemudian kop suratnya diganti ya sesuai dengan kop sekolah masing-masing. Ini nama, nomornya diisi juga nanti. Nama saya yang bertentangan di bawah ini nama ini nama siapa? Nama kepala sekolah. NIP kepala sekolah, jabatannya kepala sekolah, unit kerjanya SD mana, SMP mana, dan seterusnya. Dengan ini menyatakan bahwa tenaga non ASN di bawah ini nama. Nah, ini nama Bapak Ibu ya. Yang tenaga non ASN, tempat tanggal lahir, ya. Pendidikannya apa, pekerjaannya, unit kerjanya, ya. Dan seterusnya ini sudah sesuai dengan ini saja Bapak Ibu yang bawah ya. Nah, ini Ketapang, tanggalnya, tanggal pembuatannya, yang membuat pernyataan kepala nama NIP kepala sekolah nih ya, kepala sekolah mana. Nah, ini materinya 10.000 ditandatangani. Nah, setelah di print ya, sudah diketik semua,
di print, kemudian dibubui materi 10.000, tanda tangan. Baru di scan Bapak Ibu ya. Baru di scan, nanti akan di-upload di sini. Scan-nya jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Scan asli dan surat pertanggungjawaban. Nah, semuanya file-file ini ya yang soft copy di-upload di dalam link yang disediakan oleh Dinas Pendidikan melalui bidang pembinaan ketenagaan. Nah, hard copy-nya dikirimkan ke dinas melalui Korwilcam masing-masing. Ya, sesuai dengan surat ini Bapak Ibu ya. Nah, ini. Melalui Korwilcam paling lambat tanggal 7 September. 7 September itu apanya? Hard copy-nya. Kalau soft copy-nya 1 September. Jangan lupa. Ya, oke. Setelah sudah Bapak Ibu persiapkan, pahami benar-benar isinya menggunakan huruf kapital, huruf besar, huruf kapital semua ya. Nama filenya juga tadi ya. Nama filenya itu diberi nama, misalnya Budi underscore itu garis strip bawah itu ijazah, berarti file ijazah. Maksudnya begitu. Nama Wati, SK tahun 2010 misalnya. SK 2011, gaji ya misalnya ya. Iwan underscore gaji 2019 misalnya begitu. Dan seterusnya. Jangan lupa ukurannya ya. Ukurannya 1,8 MB kalau untuk ini ya. Nah, kecuali yang ijazah tadi ya. Ijazah 1,5 MB. Kemudian kalau SK itu 1,8 MB, gaji itu 1,8 MB. Karena ini agak banyak. Oke, baik. Setelah selesai semua, siapkan dulu filenya di folder ya, di folder seperti ini. Nah, diberi nama semuanya. Kemudian Bapak Ibu tinggal upload. Isi dulu datanya ini, nama lengkap ya. Nik ya, kakak. Kemudian nomor peserta XTHK2 yang dimiliki pada tahun 2013. Nah, diisi jika memiliki, jika tidak memiliki kosongkan saja ya, tidak usah diapa-apakan, kosongkan. Karena ini tidak ada tanda asterik ya, merah ini, bintang merah ini, asterik. Maka dia dikosongkan nggak apa-apa, masih bisa lanjut. Kemudian isikan tempat lahir sesuai kakak ya, tempat lahirnya, kabupaten lahir ya. Tanggal lahir isikan D month year ya. D hari, tanggal, bulan, tahun lahir. Jenis kelaminnya tinggal dipilih laki-laki atau perempuan. Kemudian pendidikan awal di SK pengangkatan pertama. Jadi misalnya SK pengangkatan pertamanya SMA, ya, pilih SMA. SK pengangkatan pertamanya S1 misalnya. SK pertamanya misalnya D2 dan seterusnya. Oke ya, Bapak Ibu tinggal pilih ya, klik salah satu. Kemudian jurusan pendidikan awal. Ya, jurusan pendidikan awal itu apa? Jurusannya apa? Ya. Kemudian nama sekolah perguruan tinggi pendidikan awal. Sesuai dengan yang ini Bapak Ibu ya. Ya, pendidikan awalnya apa? Nama sekolahnya mana? Kalau perguruan tingginya apa? Pada saat awal. Mungkin dulu SMA. Nah, sekarang sudah S1 misalnya. Kemudian ijazah pendidikan awal, nomor ijazah pendidikan awal, ada nomor ijazahnya kan? Ya, nomor ijazah ditulis ya, menggunakan huruf kapital. Kemudian tahun lulus pendidikan awal ya. Tahun lulus pendidikan awal itu apa? Berapa? Ya. 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 Tahun lulus pendidikan awal itu berapa? Tahun lulusnya tahun berapa? Tanggal lulus pendidikan awal, sorry ya, tanggalnya. Nomor terus tanggal lulus pendidikan awalnya. Pendidikan terakhir. Nah, sekarang ini terakhir ini pendidikannya apa? Misalnya S1 atau S2 gitu. Kemudian jurusan pendidikan akhir apa? Ya, yang S1-nya atau S2-nya misalnya gitu. Kemudian nama sekolah perguruan tinggi pendidikan akhir ya ditulis.
nomor ijazah pendidikan akhir, tanggal lulus pendidikan akhir kapan. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian scan ya. Scan ijazah dan transkrip nilai terakhir. Nah, ini di scan. Kemudian nama jabatannya, jabatannya guru kelas, tenaga administrasi atau apa ya Bapak Ibu, tinggal ketik saja di sini. Kalau yang tidak ada di sini ketik. Nomor SK tahun 2021 ya. Ya, tanggal tanda tangan SK tahun 2021 diisi. Tanggal awal kerja pada SK tahun 2021 diisi. Tanggal akhir kerja pada SK tahun 2021. Ya. Nah, ini ya. Ya. Jadi saya kira sudah jelas semua ya. Penanda tangan SK tahun 2021 siapa penanda tangannya? Ya. Nama tempat tugas sekolah tahun 2021. Nama sesuai dengan yang nama di Dapodik Bapak Ibu ya. Nama sekolahnya itu sesuai dengan di Dapodik ya. Ikuti penamaannya itu sesuai dengan yang ada di Dapodik. Kecamatan mana, nomor SK tahun 2022 ya. Ya, ini ada bintang asterik, ini wajib diisi ya. Pasti ada ya 2022. Kalau yang 2021 belum ada, berarti yang 2022 kan pasti ada. Ya, tanggal tanda tangan SK, tanggal awal kerja pada SK dan seterusnya nih Bapak Ibu tinggal isi ya. Nah, semuanya ini semua Bapak Ibu lengkapi, kecamatan, nomor handphone, status saat ini ya, kontrak atau honor. Nah, kalau sudah diisi semua, Bapak Ibu tinggal klik lanjut berikutnya atau lanjut ya. Ya, ini jadi harus diisi ya Bapak Ibu ya. Harus diisi. Ya, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya, yang wajib diisi. Jadi ya bisa lanjut. Ya. Ya. Nah, ini semuanya Bapak Ibu isi ya. Dan seterusnya yang wajib diisi. Nanti akan lanjut ke pengisian berikutnya ya, sampai ini semuanya nih ya Bapak Ibu isi semuanya sampai kirim ya. Kalau sudah kirim Bapak Ibu sudah selesai dalam pengisian pendataan pendidik dan tenaga pendidikan non ASN. Nah, itu Bapak Ibu ya cara mengisi pendataan secara online ya, secara online melalui link yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang melalui bidang pembinaan ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dapat membantu Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.